Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Uzali. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah masuk di rom komentar kami. Oke, untuk yang pertama kita awali dari Anissa Rosari. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya bermimpi adik saya yang sudah meninggal pulang ke rumahku. Dia meninggal saat masih kecil. Di dalam mimpi saya bingung cari rumah saya. Akhirnya setelah agak lama mencari ketemu dengan rumah saya masuk terus mandi. Saat mandi tiba-tiba ada tangan anak kecil memegang kaki saya. Saya kaget dan berteriak. Kemudian saya tanya, "Siapa kamu?" Dia jawab, "Adik saya," dan minta kirim yang banyak. Mohon pencerahannya Mas. Terima kasih. Oke, Mbak Anissa Rosaria, mimpi tersebut melambangkan bahwa mungkin dari keluarga atau saudara dari almarhum, ya, adik Anda itu merasa, kalau ini kita pakai bahasa apa ya, istilahnya itu bahasa istilah Jawa ya. Dia tuh di sana mengharap doa dan mungkin secara rohnya itu kangen dengan keluarga. Kalau menurut versi Islami, coba diingat-ingat lagi, apakah adik Anda itu sudah diakikoi atau belum. Mungkin minta untuk diakikoi. Karena apa? Dari cerita mimpi tersebut sepertinya dia masih bingung, belum ada, istilahnya itu belum ada ikatan. Jadi kalau saya mendengar dari ustadz saya dulu di kampung itu, kalau anak kecil yang meninggal itu sebaiknya diakikoi agar apa? Agar ruhnya itu nanti bisa nyambung dengan orang tuanya di akhirat nanti kelak. Dan kalau versi Jawanya, versi adatnya ya, maaf, ini versi adat. Ini kemungkinan adik Anda itu mengharap kalau setiap hari meninggalnya itu diberi sedekah gitu, disedekahi agar nyambung terus gitu loh. Ada hubungan secara ruh gitu ya. Kalau ini versi adat itu. Terus saya ingat cerita dari orang tua dahulu ya. Kalau anak yang sudah meninggal yang masih kecil itu sering disedekahi, insya Allah nanti akan bisa membantu orang tuanya. Mungkin dalam usaha atau apa itu akan terlihat semakin maju gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Anissa Rosari ya. Saya kira cukup. Dan untuk kebenarannya wallahualam, ini hanya simbol dan adat ya. Prediksi saya cuma seperti itu. Dan saran saya kalau belum di akikoi, segera untuk diakikoi ya, supaya hubungan itu tidak terputus sampai di akhirat kelak. Oke, selanjutnya dari Mas Irawan. Kalau mimpi digigit harimau jinak bagaimana? Harimaunya tidak benar-benar menggigit sambil tidur di samping saya. Oh iya ya, Mas Irawan. Kalau menurut saya mimpi ini mengandung arti bahwa nanti Anda akan bertemu dengan orang atau lawan jenis ya. Mungkin kalau Anda itu cowok ya, mungkin akan bertemu dengan perempuan yang di situ, kalau istilahnya jinak-jinak merpati. Dia tuh seperti agak-agak gimana gitu ya sama Anda, seperti cuek, seperti kurang suka atau gimana, tapi sebenarnya dia suka dengan Anda, menyukai Anda. Ya wajar lah kalau seperti itu. Dan insya Allah nasabnya dia baik. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu alam. Semoga Mas Irawan paham ya. Dan lanjut lagi ke Aiman Daniel. Mas, saya mimpi burung gagak sakit di pohon. Apa artinya? Oke.
Kalau menurut versi saya, ini versi saya pribadi ya, maaf, sepertinya akan ada seseorang atau bagian dari keluarga Anda yang akan sakit. Kurang lebihnya seperti itu. Ini hanya versi saya ya. Dan kalau salah saya mohon maaf. Dan kalau saya pribadi mimpi yang kurang bagus seperti ini, segera untuk bersedekah. Terima kasih Mas Aiman ya. Semoga Anda paham. Dan kita lanjut ke Eza Aditya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mimpi saya begini Mas. Tadi pagi saya mimpi ketemu buaya besar banget di kali. Kalau nggak salah pokoknya buayanya besar banget. Nggak ada yang bisa ngalahin kayaknya. Megalodon juga kalah itu soalnya besar banget. Please jawab. Oke. Saudara Eza Aditya, kalau buaya ini Anda dalam mimpi hanya ketemu saja, melihat saja, ini bisa diartikan Anda akan bertemu atau akan sekilas ketemu dengan orang yang punya, kalau istilahnya apa ya, punya pangkat yang lumayan tinggi. Dan kalau Anda ini istilahnya apa ya, punya inisiatif mendekati dia, insya Allah Anda akan mendapatkan peluang yang besar. Tapi kalau Anda hanya diam saja, dia juga diam saja, ini artinya hanya akan bertemu saja ya, hanya bertemu saja atau melihat saja sekilas dan tidak ada kelanjutannya. Kurang lebihnya seperti itu, wallahu alam. Oke, semoga ini dapat membantu menjawab pertanyaan dari mimpi Anda, Mas Eza Aditya. Terus ini, ini sudah saya jawab ya. Oke, terima kasih kembali Mbak Firly Diva. Terus selanjutnya dari sebentar. Syahroni Muhammad Roni. Ini mimpi ibunya ya. Ibunya mimpi adiknya saudara Syahroni ini hanyut di sungai. Apa artinya? Adiknya masih kecil atau apa? Jelas berapa? Oh, ini maksudnya tadi adiknya masih kecil, usia berapa maksudnya? Maaf, ini salah ketik, salah pencet tadi ya. Terus jawabannya usia 17 tahun. Oke, saudara Syahroni. Kalau di sini saya artikan sungai ini ada arusnya ya. Arus sungai ini termasuk arus kehidupan, dan hanyut ini kemungkinan besarnya adik Anda itu akan kena pengaruh dari teman-temannya. Jadi mimpi tersebut melambangkan bahwa adik Anda ini akan mengikuti arus kehidupan yang mungkin kurang baik ya. Dan saran saya sebaiknya Anda itu menjaga atau mengawasi adik Anda itu agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang kurang baik. Ini dari Firly Diva. Oh ya, terima kasih kembali. Ini dari Yulia Pertiwi. Ini sudah saya jawab ini, sebentar. Memang benar. Oh ya, udah, ini sudah saya jawab. Terus lanjut lagi ke Bintang Raharja Pangestu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Saya pernah bermimpi. Dalam mimpi tersebut posisi saya sedang berbaring dan di atas badan saya ada 2 keris. Keris yang pertama tidak ada selontongannya, dan keris yang kedua lengkap keris dan selontongannya. Lanjut cerita, keris yang saya pilih adalah keris yang lengkap dengan selontongannya. Kemudian keris tersebut masuk ke dalam tubuh saya lewat dada, kemudian badan saya terangkat ke atas. Artinya apa ya Kang? Mohon dijawab. Oke.
Saudara Bintang Raja di sini insya Allah Anda itu ini mimpi ini sepertinya ya ada unsur apa namanya kegaiban. Jadi menurut saya Anda dalam posisi tidur itu sebenarnya perjalanan spiritual Anda, dan Anda itu secara tidak langsung lewat perantara mimpi itu mendapat suatu anugerah ya, mungkin ini dari leluhur Anda, suatu suatu khodam dari pusaka keris tersebut, dan insya Allah Anda akan mendapat pilihan yang baik. Kenapa? Keris yang ada di dalam mimpi tersebut itu memakai apa namanya ada sarungnya ya, sarung kerisnya itu ada, dan kalau ada sarungnya berarti menunjukkan bahwa insya Allah Anda akan apa namanya tenang dalam keadaan situasi yang mungkin menurut orang itu agak-agak apa namanya susah untuk tenang, tapi kalau Anda mendapatkan keris seperti ini atau hodam seperti ini otomatis akan membawa Anda itu menjadi tenang, jadi nggak mudah marah. Tapi kalau kerisnya itu yang dipilih keris yang nggak ada warongkonya atau apa namanya sarungnya, itu biasanya akan menjadikan diri Anda itu apa istilahnya mudah emosi ya, susah untuk meredam emosi, maksud saya mudah emosi, susah untuk meredamnya. Dan insya Allah ini baik untuk Anda, dan kebenarannya wallahu alam, ini hanya tafsiran saja, kita kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, semoga Anda paham, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau bahasa saya itu agak belibet. Terus selanjutnya lagi ini dari Ririn. Mas Mas suami ya, Mas suami saya mimpi bertemu salaman jabat tangan dengan orang yang mencintai saya, dan 3 hari berikutnya saya juga mimpi ketemu dengan orang yang sama di jalan. Orang tersebut tersenyum lalu berjabat tangan lalu berpamit pergi sambil bilang saya mau beli tongklek alat musik dari Pring Petung. Mohon pencerahannya Mas. Oke. Kalau dari cerita mimpi tersebut, insya Allah orang yang menyukai Anda ini akan mengikhlaskan ya, melepas Anda. Maksudnya dia mungkin bisa aja menikah dengan orang lain kalau belum menikah, dan kalau sudah menikah insya Allah dia akan bisa mengikhlaskan Anda. Dan maaf ini sekilas saya dalam hati saya ini sekilas saja, kok sepertinya ada firasat kurang baik ke orang yang menyukai Anda tersebut ya. Semoga ini enggak terjadi, ini hanya firasat saya aja sekilas. Dan intinya kalau dia punya salah ke Anda, semoga Anda bisa memaafkan, dan apa namanya suami Anda juga bisa memaafkan dia. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saya mohon maaf kalau ada tafsiran yang kurang pas. Oke, sepertinya sudah semua ini ya.